Shalom sahabat renungan ceria. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka pintu hati kami, berikan hikmat bagi setiap kami, supaya kami dapat mendengar serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat bacaan kita terambil dari Yeremia 20 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara terpaksa, aku berteriak. Terpaksa berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku terlelah-lelah untuk memahaminya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia, dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat balasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Demikianlah bacaan kita hari ini. Berbagailah setiap kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungan kita pada saat ini, saya beri tema mau dipakai oleh Tuhan. Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yeremia adalah nabi yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan firman yang dimulai pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia. Kita tahu bahwa Nabi Yeremia dikenal sebagai nabi peratap atau nabi yang suka meratap, karena dirinya ditolak oleh saudara dan keluarganya, dan bahkan sampai sebagian besar bangsa Yehuda. Walaupun dirinya ditolak, Yeremia tetap melakukan tugasnya sebagai nabi untuk mengingatkan bangsa Yehuda bahwa hukuman Allah makin dekat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada 3 hal yang saya usulkan untuk kita renungkan dari kisah Yeremia dalam perikop ini. Yang pertama ialah membiarkan Tuhan mengatur segalanya untuk kebaikan kita. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Di sini seolah-olah Yeremia membiarkan dirinya dibujuk oleh Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan pakai apa saja untuk menjadi alatnya. Mari kita lihat pada kisah Yeremia yang dirinya tidak mampu menolak panggilan Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Jika kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika Tuhan menetapkan kita, saya ataupun saudara semua
untuk menjadi tangan Tuhan, kita tidak bisa menolak apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah ciptaannya, dan Tuhan menciptakan kita, tujuannya adalah untuk kemuliaannya. Jadi sudah sewajarnya jika Tuhan mau pakai kita untuk menjadi berkat dan bahkan menjadi seperti Yeremia. Dan yang ketiga, di tengah pergumulan hidup yang berat yang dialami oleh Yeremia di ayat yang ke-11 dan yang ke-13, Yeremia melihat bahwa Tuhan sebenarnya tetap ada dan menyertai dia. Jika kita melihat sekarang ini, dunia sepertinya tidak ada harapan karena COVID-19 di tahun 2020 belum selesai dan kita sudah memasuki di tahun 2021. Di bulan yang pertama, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bencana alam, banjir di Kalimantan, di Sulawesi Barat. Apakah kita sadar bahwa Tuhan Yesus menyertai kita? Yeremia sadar bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatunya itu karena Tuhan menyertai Yeremia. Begitu juga dengan kita sekarang. Kita dapat melakukan, kita dapat menjadi berkat, kita dapat sehat sekarang ini, itu karena Tuhan menyertai kita. Lalu ketika Tuhan sudah menyertai kita, apakah kita tetap mau menolak apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk selalu mengerti rencana-Mu, karena kami tahu rencana-Mu indah bagi setiap kami. Berkati setiap kami yang akan melakukan aktivitas, kiranya Tuhan menyertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.